Bukti kebohongan Quran dari penyaliban Yesus. Tentunya pada saat ini semuanya telah menonton video saya yang berjudul Islam Dilema, suatu video yang membuktikan apapun posisi kaum muslim terhadap Alkitab, maka akan terbukti Islam adalah salah. Nah, lagi-lagi dalam video ini saya akan membuktikan bahwa Quran adalah sebuah kitab dongeng belaka berdasarkan peristiwa penyaliban Yesus. Seperti kita ketahui bersama, peristiwa penyaliban Yesus merupakan inti dari ajaran Kristen. Tanpa adanya peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib, maka hancurlah semua inti iman Kristen. Karena tanpa penyaliban Yesus, maka tidak yang namanya penebusan dosa. Tanpa penyaliban Yesus, maka tidak ada kebangkitan Yesus. Dan tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak akan ada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan tanpa kenaikan Yesus ke surga, maka tidak akan ada peristiwa turunnya Roh Kudus, oknum ketiga dari Tuhan. Sebelum membahas lebih jauh tentang kebohongan Quran, mari kita mengerti sedikit lebih dalam tentang penyaliban itu sendiri. Hukuman penyaliban merupakan hukuman mati yang dilakukan oleh beberapa bangsa seperti bangsa Romawi, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Hukuman di atas kayu salib adalah suatu hukuman penyiksaan yang sangat kejam. Bukan saja orang yang dihukum tersebut harus menahan sakit akibat dipaku di kedua tangannya dan kakinya, tapi juga akan mengalami kematian secara perlahan-lahan karena kesulitan bernafas. Kematian yang dialami seperti kematian karena dicekik namun lebih lama. Sebelum peristiwa penyaliban, biasanya korban akan disiksa dengan dipecuti terlebih dahulu. Dan dalam perjalanan menuju tempat penyaliban, korban seringkali diharuskan memikul sendiri kayu salib yang berat. Dan pada saat penyaliban dilakukan, beban tubuh akan menarik diafragma, mempersulit pernapasan. Korban akan menopang berat badannya dengan mendorong dari kaki sambil menarik ke atas dari pergelangan tangan. Karena otot-otot kaki akan lelah, dia harus membiarkan tubuhnya terkulai lemas sambil berjuang untuk bernapas. Proses ini berlanjut sampai otot-otot kaki menyerah, memaksa terdakwa untuk menggantung dan mati lemas. Terkadang untuk mempercepat proses kematian, tulang paha korban dihancurkan agar sang korban tidak dapat menopang tubuhnya lagi. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Quran tentang peristiwa penyaliban Yesus. Dalam Quran, peristiwa penyaliban Yesus dibahas dalam surah An-Nisa atau surah keempat, yang merupakan surah Medina atau diturunkan di Medina. Kalau kita perhatikan bersama, maka kita akan melihat suatu pola dari pesan-pesan yang ada dalam Quran. Pesan-pesan dalam Quran yang disampaikan ketika Muhammad masih di Mekah, pada umumnya bersahabat dengan para penyembah berhala, orang Yahudi maupun orang Kristen. Namun sebaliknya, setelah Muhammad diusir dari Mekah dan dengan terpaksa harus hijrah ke Medina, pesan-pesan yang disampaikan melalui ayat-ayat Quran menjadi semakin bermusuhan. Surah 4 ayat 157 dan 150. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Secara singkatnya, ayat di atas menyatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak disalib dan tidak mati. Namun ada seorang yang menyerupai Yesus yang menggantikan Yesus disalib dan mati. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita telaah pernyataan ayat dari Quran di atas. Apakah secara logika akan ada orang yang menyerupai Yesus yang mau menggantikan Yesus untuk mati di kayu salib? Orang manakah yang akan mau menggantikan Yesus untuk mati di atas kayu salib? Bahkan para murid-murid terdekatnya pun tidak akan mau. Karena jangankan menggantikan Yesus untuk disalib, begitu mendengar Yesus disalib saja mereka sudah ketakutan setengah mati. Dari logika di atas saja kita sudah tahu kalau Quran tidak masuk akal, namun ternyata tuduhan dari kaum muslim tidak berhenti sampai di sana saja. Mereka bahkan bilang bahwa peristiwa penyaliban yang ditulis dalam Alkitab adalah upaya dari orang Kristen yang bermaksud membuat Yesus sebagai Tuhan. Menurut mereka, para penulis Alkitab dengan sengaja mengarang cerita tentang penyaliban Yesus tersebut. Hal ini bisa dilihat pada Simon Petrus, salah satu murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus, yang sampai 3 kali menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Namun lagi-lagi bila kita menggunakan akal sehat kita, mana mungkin para penulis Alkitab mengarang suatu peristiwa yang demikian memalukan. Ingat, hukuman penyaliban adalah hukuman yang begitu hina. Apakah menurut akal sehat para penulis Alkitab akan mengarang suatu cerita yang demikian memalukan terhadap Yesus? Mana mungkin para penulis Alkitab mengarang suatu peristiwa di mana jagoan mereka mati dengan cara yang menggenaskan? Bukankah ini sama juga dengan mempermalukan jagoan mereka sendiri? Bahkan Bart Ehrman, seorang agnostik yang menyerang kekristenan dengan sangat gencar dan argumentasinya sering dipakai oleh kaum muslim dalam usaha mereka menyerang iman Kristen, mengakui bahwa peristiwa penyaliban Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus merupakan salah satu fakta historis. Namun sayangnya tidak seorang muslim pun yang mau mempercayainya ketika hal tersebut bertentangan dengan iman mereka. Bahkan peristiwa penyaliban Yesus bukan saja dicatat dalam Alkitab, namun catatan-catatan di luar Kristen pun mencatat peristiwa tersebut. Misalnya saja Flavius Josephus, yang merupakan seorang sejarawan Romawi yang lahir di Yerusalem tahun 37 Masehi. Walaupun Josephus tidak menyaksikan peristiwa penyaliban itu sendiri, tentunya dalam masa hidupnya banyak saksi mata yang masih hidup yang mengisahkan peristiwa penyaliban tersebut. Dalam karyanya Jewish Antiquity, kita dapat menemukan 2 kali kata Yesus. Yang pertama dalam kaitannya dengan Yakobus saudara Yesus, di mana Yesus yang disebut Kristus, dan yang kedua Josephus melaporkan tentang penyaliban Yesus sebagai berikut. About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he wrought surprising feats. He was the Christ. When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him. On the 3rd day he appeared, restored to life, and the tribe of Christians has not disappeared. Book 18, Chapter 3. Dalam laporan di atas membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Atau bahkan kalau kita lihat dari Babilonia Talmud, Sanhedrin 43ab Talmud adalah kumpulan tulisan para rabi Yahudi. Babylonian Talmud ini ditulis sekitar tahun 70–500 Masehi.
Dalam salah satu tulisan di Talmud tersebut menuliskan sebagai berikut. On the eve of the Passover, Yeshu was hanged. For 40 days before the execution took place, a herald cried, "He is going forth to be stoned because he has practiced sorcery and enticed." Yeshu sebenarnya bagaimana Yesus diucapkan dalam bahasa Ibrani. Akan tetapi Yesus yang dirujuk digantung, bukan disalib. Sebenarnya kata-kata digantung, bisa berarti disalib. Lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Dan kalau kita membaca tulisan dari Pliny de Younger, seorang gubernur dari Bitinia di Asia Kecil, dalam suratnya kepada Raja Trajan pada tahun 112 Masehi, dia meminta nasihat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang Kristen sebagai berikut. They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to God, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up, after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of food, but food of an ordinary and innocent kind. Kita bisa lihat di sini bahwa Yesus sudah disembah sebagai Tuhan sejak awal. Ini membuktikan bahwa tuduhan dari Islam mengenai ketuhanan Yesus itu diajarkan oleh Paulus adalah tidak benar. Karena sudah terbukti bahwa sejak awal Yesus sudah disembah sebagai Tuhan. Bukti-bukti sejarah di luar kekristenan sudah membuktikan tentang penyaliban Yesus benar-benar terjadi. Bahkan kesaksian dari saksi mata yang hidup di daerah yang sama dan pada zaman yang sama dan berbicara dengan bahasa yang sama dengan Yesus pun mengkonfirmasikan bahwa kejadian penyaliban Yesus benar terjadi. Namun lagi-lagi sayangnya kaum muslim yang sudah dibohongin oleh Quran dan Muhammad lebih percaya pada kesaksian seorang yang bukan saksi mata, yang hidup di daerah yang berbeda, dan hidup 600 tahun kemudian, dan berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan Yesus. Mana kiranya yang akan lebih kita percayai, apa yang sebenarnya terjadi pada suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi di Sunda Kelapa pada tahun 1400? Apakah kita akan lebih percaya pada cerita dari seorang saksi mata yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut dan hidup di Sunda Kelapa pada saat kejadian tersebut dan berbicara dengan bahasa yang sama dengan masyarakat di sana? Atau kepada cerita dari seorang maniak seks di Amerika yang hidup pada tahun 2000 dan tidak bisa berbahasa yang sama dengan masyarakat yang hidup pada saat kejadian tersebut?